Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca sama-sama atau bahas tentang Wahyu ke-13 tentang gambar kerahiman ilahi. Kita lihat dari diary nomor 299. Misteri Jiwa, Vilnius 1934. Pada suatu hari, Bapak pengakuanku menyuruh aku menanyakan kepada Tuhan Yesus makna dari dua sinar yang ada di dalam gambar. Ketika itu, aku menjawab, "Baik, aku akan menanyakannya kepada Tuhan." Dalam doa, aku mendengar suara ini dari dalam diriku. Kedua sinar itu melambangkan darah dan air. Sinar pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan kepada jiwa-jiwa. Kedua sinar itu memancar dari lubuk kerahimanku ketika hatiku yang berada dalam sakratul maut disalib, dibuka dengan tombak. Sinar-sinar itu melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapakku. Berbahagialah orang yang bernaung dalam kedua sinar ini, karena tangan Allah yang adil tidak akan menyentuhnya. Aku ingin supaya hari Minggu pertama sesudah Paskah menjadi pesta kerahiman. Kejadiannya di Vilnius ya, tahun 1934. Berarti lukisannya sudah jadi. Sehingga Pastor Sopotsko bertanya apa arti dari dua sinar tersebut. Suster Faustina bertanya kepada Yesus dan dia mendapat jawaban, kedua sinar itu melambangkan darah dan air. Sinar pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan pada jiwa-jiwa. Dan kedua sinar itu memancar dari lubuk kerahimanku. Ketika hatiku yang berada dalam sakratul maut disalib, dibuka dengan tombak. Sinar-sinar itu melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapakku. Berbahagialah orang yang bernaung dalam kedua sinar tersebut, karena tangan Allah yang adil tidak akan menyentuhnya. Itulah Wahyu yang ke-13. Yesus dengan sangat detail memberikan penjelasan, memberikan juga apa manfaat, apa guna dari dua sinar tersebut. Itu adalah nilai dari penebusan Yesus untuk kita semua umat manusia. Dia melindungi kita semua dari murka Bapa. Justru melalui kematiannya, kita menjadi bersatu dengan Allah. Yesus memberikan gambar kerahiman, di mana gambaran itu dengan terus-menerus Yesus minta supaya Suster Faustina melukis gambar tersebut. Karena melalui gambar tersebut Yesus mau memberikan banyak rahmat. Melalui gambar tersebut Yesus katakan itulah gambar yang harus engkau bawa, wadah untuk menerima kerahimannya. Dan dengan jelas Yesus katakan dua sinar yang memancar dari hati Yesus itu adalah keluar dari lubuk kerahimannya, dari kedalaman hatinya, di mana kedua sinar itu, darah dan air yang memancar, keluar pada saat dia ada di atas salib dan tombak serdadu menusuk lambungnya. Keluarlah darah dan air. Darah dan air yang keluar dari hati Yesus, dari dalam lubuk kerahimannya, itulah yang mau Yesus berikan kepada kita semua untuk diberi kehidupan yang baru,
darah yang memancar. Juga sekaligus Yesus memberikan pengampunan dosa atas segala kesalahan kita. Itulah yang menguduskan. Jadi melalui penebusan Yesus, melalui Yesus wafat di kayu salib, Yesus memberikan kehidupan dan memberikan kekudusan untuk kita semua. Manusia-manusia yang berdosa melalui kematiannya. Dan lebih lanjut Yesus katakan lagi, justru dengan dua sinar itu kita semua terlindungi, dibungkus oleh dua kerahiman, oleh dua sinar kerahiman, untuk supaya kita tidak kena oleh murka Allah. Untuk melindungi kita semua, membungkus kita semua dari murka Bapa. Semua itu kita dapat melalui kematiannya. Justru dengan kematiannya Yesus, kita jadi bisa bersatu dengan Allah. Nah, kalau kita balik ke gambar kerahiman, pertama, gambar kerahiman itu kalau kita perhatikan ada hubungannya yang sangat erat dengan sengsara Yesus. Kalau kita perhatikan, tangannya dan kakinya ada bekas paku, ada bekas luka. Kita lihat lagi lambungnya yang ditusuk oleh tombak, oleh serdadu. Itu juga berkaitan dengan sengsara Yesus. Yesus sudah di atas salib, Yesus sudah sangat menderita, tapi serdadu masih penasaran. Dia tusuk lambungnya Yesus. Dan kalau kita perhatikan lagi juga, pandangan matanya, Yesus katakan, pandangan mataku di gambar kerahiman sama dengan pandangan mataku pada waktu aku ada di atas salib. Jadi semua gambaran kerahiman berkaitan dengan sengsara Yesus pada waktu Yesus ada di atas salib. Di mana kedua sinar yang memancar dari luka, dari lambung Yesus yang dilukai, adalah darah dan air. Tapi sekaligus Yesus juga memberikan satu penjelasan bahwa darah melambangkan kehidupan. Yesus mau memberikan kehidupan baru kepada kita semua. Dan air itu adalah lambang pengudusan, lambang dia menguduskan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan dari gambar kerahiman, kita juga melihat tentang Yesus yang bangkit. Jelas, Yesus memakai jubah putih berkilau-kilauan, melambangkan sebagai imam agung. Dan dari kedua luka di tangan dan di kakinya, selain menggambarkan sengsara Yesus, itu juga bukti Yesus yang bangkit. Tentang kebangkitan Tuhan. Berkaitan lagi dengan cerita di senakel di mana Yesus datang kepada para muridnya yang waktu itu sedang ketakutan. Semua pintu dikunci. Tapi Yesus hadir. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jadi ada dua hal yang kita bisa lihat dari gambar kerahiman. Satu, gambar kerahiman itu berkaitan dengan sengsara Yesus, tapi sekaligus juga berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Nah, di dalam penglihatan Suster Faustina ya, tanggal 20 Juni 1935. Lukisan selesai Juni 1934. Jadi kira-kira 1 tahun kemudian setelah gambar itu jadi, Pastor Sopoćko pengen tahu apa arti gambar tersebut, dan hal itu ditanyakan oleh Suster Faustina kepada Yesus. Dan Yesus menyebut dua sinar tersebut adalah sinar-sinar kerahiman. Kalau kita baca ya, apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas, dua sinar tersebut berkaitan dengan sakramen baptis dan sakramen ekaristi. Air, sakramen baptis.
yang juga berkaitan dengan sakramen tobat. Kita berdosa, kita ngaku dosa, Tuhan ampuni segala dosa kita dibersihkan, kita dikuduskan. Itu tentang air ya, berkaitan dengan sakramen baptis dan sakramen tobat. Sedangkan darah berkaitan dengan sakramen ekaristi. Nah, selain itu, kita juga lihat sakramen penguatan, sakramen perminyakan, sakramen imamat, dan sakramen pernikahan berkaitan dengan sinar kerahiman merah yang melambangkan darah, yang artinya memberi kehidupan. Pada waktu kita menerima sakramen ekaristi, Tuhan masuk ke dalam diri kita, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kehidupan yang baru, yang semakin mengandalkan Tuhan. Juga berkaitan dengan sakramen penguatan. Kita diberi kekuatan untuk menjalani hidup kita, untuk menjadi hidup yang baru, meninggalkan hidup yang lama. Juga diberi sakramen perminyakan. Untuk orang-orang sakit diberi kekuatan untuk kesembuhan, atau kalau dia harus pulang pun dia pulang dengan damai Tuhan. Karena dia sudah menerima sakramen perminyakan, sakramen orang sakit, di mana Yesus hadir pada waktu sakramen orang sakit diberikan. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina, Tuhan Yesus hadir. Kalau kita berdoa koronka, Yesus hadir dan Yesus ada di antara Bapa dan si sakit. Bukan sebagai hakim yang adil, tapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Menerima sakramen perminyakan, Yesus hadir dalam setiap sakramen dan dia bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat yang maha rahim. Dalam sakramen imamat juga memberikan kehidupan baru kepada imam tersebut. Hidup baru, hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Begitu pula dalam sakramen pernikahan. Dua menjadi satu. Ada suatu hidup baru yang harus dijalani, dan dengan sakramen pernikahan, Yesus hadir untuk memberi kekuatan kepada kedua mempelai menjalani hidup-hidup mereka. Kalau dikaitkan dengan Alkitab, di situ dikatakan kehadiran Yesus di senakel. Kalau dibaca dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yesus datang, Yesus menunjukkan luka-lukanya. Dan ini juga sekaligus berkaitan dengan sakramen tobat. Yesus sudah mau rela menderita, bahkan sampai wafat di salib, untuk memberikan keselamatan kepada kita, untuk memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan kekal kepada kita. Jadi buat manusia-manusia yang masih berdosa, bertobatlah. Ya, ini kaitannya. Yang kedua, kalau kita baca juga dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 37, di situ dikatakan mengeluarkan darah dan air. Bukti bahwa Yesus wafat. Jadi si serdadu mau memastikan Yesus ini sudah wafat belum? Karena dia ada di atas salib, si serdadu memastikannya yaitu dengan cara menusuk lambungnya, darah dan air keluar. Akhirnya sampai ya habis dari seluruh tubuhnya Yesus ya. Atau kita bisa lihat lagi juga di Yohanes 7 ayat 38 tentang air hidup. Itulah gambaran atau cerita tentang apa yang Yesus katakan yang berkaitan dengan dua sinar kerahiman Tuhan. Kalau nanti Bapak Ibu ikut terus video ini ya, ternyata dua sinar itu sangat berperan penting di dalam kehidupan kita.
di dalam perannya gambar kerahiman ilahi terhadap kita semua. Kita tunggu di video-video berikutnya, tapi sekarang Bapak Ibu punya satu pencerahan baru. Jadi di dalam gambar kerahiman bukan hanya fokus kepada gambar di mana tangan Tuhan Yesus memberkati, juga undangan tangan Yesus yang kiri mengundang kita masuk ke dalam hatinya, dan sekaligus juga Dia memberikan sinar-sinar kerahiman kepada kita. Nah, ternyata fungsi dari sinar kerahiman itu luar biasa. Memberi kehidupan, mengampuni dosa, memberi supaya kita menjadi kudus, tapi juga sekaligus melalui sinar-sinar kerahiman, Dia melindungi kita dari murkanya Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus katakan, ya, selalu Dia katakan di jam kerahiman, benamkanlah dirimu dalam lautan kerahiman Tuhan. Biar sinar-sinar kerahiman menenggelamkan kita, sehingga semuanya yang ada adalah sinar kerahiman. Itu yang kita minta ke Tuhan, ya, setiap hari, tentang kuasa dari sinar-sinar kerahiman. Terima kasih. Salam kerahiman.